Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Kali ini Ibu akan memberikan materi bimbingan mengenai kecanduan bermain handphone. Sebelum Ibu memulai memberikan materi, apa kalian tahu apa itu handphone? Iya, handphone merupakan sebuah alat komunikasi. Handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line, sehingga konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia, dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau HP, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok daerah. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai negatif dan positif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ataupun internet. Dan juga secara pengaruh, merekalah yang paling rentan terkena pengaruh atau dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja, karena dengan adanya handphone tersebut, para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi, ternyata handphone bisa menjadi barang yang bahaya, karena ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal yang negatif. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone, dan tiada hari tanpa memegang handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya. Misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Berikut Ibu akan menayangkan video mengenai dampak handphone. Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang, dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1, dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka deh dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke, Pak. Beres deh. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan rankingnya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak main game aja lagi seru nih.
Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game. Pada saat di rumah, Didi waktunya makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan main game hingga lupa waktu sampai larut malam. Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya, hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Maaf, Pak. Aku dapat peringkat 5, Pak. Maafin Didi ya, Pak. Waduh, Didi, kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya, Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan pada gadget yang dialami Didi tadi? Dampak dari adanya teknologi handphone antara lain, dampak positifnya yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatifnya yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Yang kedua, efek radiasi. Dan yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Dengan adanya dampak dari handphone, maka kita dapat menghindarinya dengan cara yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan atau melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung, agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk kepentingan saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Yang kedelapan, memberi kode pengamanan pada handphone jika diperlukan. Sekian bimbingan konseling yang bisa Ibu sampaikan. Kesimpulannya, boleh kalian menggunakan handphone, tetapi harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak mengganggu perkembangan pembelajaran diri kalian. Sehingga apa yang didapat di dalam handphone adalah hal-hal yang positif. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going